Khotbah kita pada pagi hari ini adalah kasih karunia yang menjadikan indah semua kerusakan. Jadi kasih karunia yang menjadikan indah semua kerusakan. Saudara-saudara, kita tahu bagaimana ketika sesuatu barang yang rusak itu rasanya hilang keindahannya, bahkan mungkin fungsinya. Kalau sebuah barang itu rusak atau sebuah lukisan itu menjadi rusak, maka fungsinya itu sudah tidak bisa lagi kita lihat indahnya, dilihat juga nggak sedap begitu ya saudara ya. Dan bagaimana kita akan mau belajar bagaimana kasih karunia itu bisa atau mampu menjadikan yang rusak itu menjadi indah. Nah, kita belajar dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan 26. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan memulainya di dalam ayat yang pertama, ayat yang keempat, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara bisa bergantian yang warna merah. Siap Saudara, Bapak Ibu Saudara, siap ya? Kita akan baca secara bergantian. Yohanes 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-26. Ia harus melintasi daerah Samaria. Sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Berilah aku. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, tepat bahwa engkau tidak mempunyai, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata padaku. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Percayalah kepadaku, hai perempuan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan.
menaruhnya di dalam hati kita, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu dan tiba Engkau berbincang-bincang kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk menerima pemaparan firman-Mu dan buat kami paham, memahami kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Layakkan kami semua Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah melayakkan kami karena Engkau sudah tinggal dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya masih pernah punya pengalaman ya. Teman-teman di sini dulu pernah nggak sih nabung koin tapi di celengan yang dari tanah. Kalau sekarang ada yang plastik, ada yang kaleng gitu ya. Tapi pakainya tanah. Ada yang pernah nyoba? Pernah ya, sudah ngalami ya, koin masukin satu begitu ya. Nah saya pikir kalau sudah penuh gitu ya, wah ini akan jadi sesuatu yang bisa buat saya beli apa saja begitu. Tapi namanya anak kecil waktu itu saudara ya, masih SD begitu ya. Kadang itu nggak sabar begitu ya. Nggak sabar, ini ada isinya berapa? Wah, seringkali congkel pakai penggaris saudara. Satu ketika dicongkel pakai penggaris ini tidak keluar gitu kan ya. Aduh ini gimana ya? Akhirnya pecahin aja deh. Pecah gitu ya. Nah, tabungan tempat menyimpan uang kita yang dari kalian itu ketika kita banting gitu ya, kita pecahkan itu ya, ambiar gitu ya. Bisa dipakai lagi nggak sih? Nggak bisa ya. Fungsinya juga nggak bisa saudara. Kita bingung ini mau buat apa. Seringkali ketika sudah kita pecah, uangnya kita ambil, keramiknya atau tangannya itu kita kumpulin, buang ke tempat sampah. Nah, saya mau cerita lagi nih saudara. Saudara pernah nggak sih dengar suatu seni begitu ya dari Jepang yang namanya kintsugi? Ada yang tahu? Wah, ada ya. Ada sebuah seni dari Jepang begitu ya. Namanya adalah kintsugi. Nah, sejarahnya ini saudara ya. Sejarahnya ini ada dulu ya, di tahun 1358 kira-kira begitu ya. Ada seorang shogun yang namanya Ashikaga Yoshimitsu. Ya, Ashikaga Yoshimitsu. Nggak usah diapalin saudara, saya juga nggak apal namanya ini gitu. Nah, saudara. Nah, sebagai pemimpin atau sebagai shogun pada waktu itu, si Ashikaga ini sempat memecahkan mangkok teh kesayangannya. Jadi mangkoknya ini pecah sehingga nggak bisa lagi berfungsi. Nah, dia sudah mencoba untuk mengirim ke Cina untuk dandanin gitu ya, untuk betulin. Sudah kirim ke Eropa. Ya memang dibetulkan, dicek gitu ya, terus dibetulkan, disambung mungkin dengan semacam kawat begitu ya. Disambung sedemikian rupa saudara. Tapi sayang, walaupun sudah tersambung, tetapi tetap tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena kalau dituangin air teh pasti bocor. Karena cuma disambung pakai kawat saudara. Nah, si shogun ini, si Ashikaga ini akhirnya meminta seorang pengrajin untuk memikirkan bagaimana caranya supaya mangkok kesayangannya ini yang tadinya sudah pecah bisa disambung kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya muncul kintsugi. Ini adalah sebuah seni memperbaiki tembikar yang pecah di Jepang. Nah saudara, ketika disampaikan kepada tukang yang dia minta untuk membetulkan ini, maka si tukang yang membetulkan mangkoknya itu akan menyatukan, mengelem kembali retakan-retakannya itu, saudara. Dilem pakai semacam getah begitu ya, entah gimana supaya bisa nyambung begitu ya. Setelah dilem, tersambung, lalu retakannya ini dihiasi dengan emas. Wah, retakannya dihiasi dengan emas, saudara. Akhirnya apa? Yang tadinya rusak, yang tadinya tidak berharga, tidak berfungsi, kini sebaliknya menjadi sesuatu yang
baik, bisa berfungsi. Dan justru keretakan itulah, kerusakan itulah yang menjadikan mangkok yang pecah ini menjadi indah, saudara. Tetapi saudara berbeda dengan kintsugi yang tidak menyembunyikan kerusakannya, melainkan justru menonjolkannya. Tetapi saudara dan saya seringkali sebagai manusia yang berdosa, kita menyembunyikan dosa kita menyembunyikan kerusakan kita, kerusakan yang ada di dalam diri kita, seringkali kita justru sembunyikan. Melalui apa? Melalui penampilan. Kita mencoba untuk menutupi keretakan diri kita dengan perbuatan baik. Kita berusaha menutupi keretakan kita, kerusakan kita dengan performa kita. Kita berusaha meningkatkan performa setinggi-tingginya supaya kita tidak terlihat jeleknya, tidak terlihat keretakannya, tidak terlihat kerusakannya. Mungkin kita juga pernah mengenal seseorang ya, yang kita pikir baik. Wah, kepribadiannya baik, penuh dengan perhatian, terlihat sabar. Tetapi sekalinya ketemu persoalan, ketemu masalah, baru muncul aslinya. Terlihat baik di depan orang banyak, orang lain bisa melihat kebaikannya, tetapi justru orang terdekat, keluarga sendiri sulit menemukan kebaikannya. Di luar bisa berbuat baik, tapi di rumah isinya cuma marah-marah. Dengan orang lain kita bisa menampilkan kesopanan kita, kebaikan kita, tapi dilihat dengan orang di rumah, oleh pasangan kita, orang tua kita, muncul kelihatan buruknya, saudara. Kita cenderung terdorong untuk berusaha menyembunyikan sesuatu yang salah dan merusak hidup kita ini. Kita menyembunyikan dosa kita karena kita tidak dapat menghadapi apa yang telah kita perbuat. Maka kita berusaha untuk menutupi semuanya. Kita sudah melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita melakukan pelanggaran, dan kita nggak bisa menghadapi apa yang sudah kita perbuat. Akhirnya apa? Kita berusaha menutupi semua itu dengan perbuatan baik kita, pekerjaan baik kita, performa kita. Bahkan pelayanan kita seringkali kita pakai hanya untuk menutupi keburukan dan kesalahan kita, keretakan jiwa kita. Saudara, dan ketika dosa, kesalahan, kerusakan dalam diri kita yang selama ini kita sembunyikan terbongkar, ya. Kalau dosa dan kesalahan dan keretakan yang kita sembunyikan selama ini terbongkar, dan kita gagal untuk terus menyembunyikannya lebih lama lagi, akhirnya kita yang bersembunyi. Paham ya? Jadi ketika kita berdosa, pelanggaran, kesalahan, keretakan, kita berusaha untuk menyembunyikan itu sesuai dengan perbuatan baik, dan kita nggak bisa bertahan lagi untuk menyembunyikan dengan perbuatan baik. Dan ketika kita sudah capek untuk menutupinya, menyembunyikannya, akhirnya terbongkar dosa kita, terbongkar pelanggaran kita, terbongkar kesalahan kita. Akhirnya bukan lagi kita menutupi, menyembunyikan dosa dan pelanggaran kita yang sembunyi. Kita menyembunyikan diri, semakin tidak mau terlihat orang lain. Inilah yang terjadi, saudara, ketika kerusakan akibat dosa itu hanya akan menghasilkan rasa malu dan ingin bersembunyi, saudara. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, mereka telanjang, saudara, dan mereka nggak malu, betul? Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada rasa malu dalam diri mereka, sehingga mereka bersembunyi ketika mereka tahu telanjang dan Allah datang. Saudara perhatikan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia mengenal dosa, mereka bersembunyi, berusaha hidup jauh dari Allah, dan terus menyembunyikan diri mereka. Sampai Allah mencari mereka. Adam, di manakah
engkau. Saudara, semakin lama kita menyembunyikan dosa dan tidak pernah mau mengakuinya, semakin kita tidak berani untuk mendekat kepada Tuhan. Kerusakan karena dosa membuat relasi kita dengan Allah menjadi rusak dan merusak pula relasi kita dengan sesama. Ini rembetannya luar biasa mengacaukan, saudara. Rembetan dosa ini membuat kita retak, hilang relasi dengan Allah, hilang relasi dengan sesama kita, hilang relasi dengan pasangan kita, hilang relasi dengan anak kita, orang tua kita. Karena apa? Ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan yang kita berusaha untuk sembunyikan dan tutup-tutupi, saudara. Tapi ketika itu terbongkar semuanya, kita justru menjauh, semakin menjauh dan menghilang, bersembunyi. Saudara, kenapa sih saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes pasal 4 tentang peristiwa perempuan Samaria ini, saudara. Saudara perhatikan bahwa sebetulnya apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini seringkali kita juga mengalaminya. Saudara perhatikan Yohanes 4 ayat 5-7, saudara. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Perhatikan, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Saudara, perempuan ini datang mengambil air itu pas di jam siang, pas panas-panasnya, pas terik-teriknya, saudara. Kenapa? Padahal sebetulnya biasanya kalau orang ngambil air, menimba air itu di sore hari atau pagi hari. Tapi perempuan Samaria ini justru di siang hari, kira-kira jam 12 siang. Ketika musim panas sudah datang gitu ya, pas terik-teriknya jam 12 siang, saudara mau jalan atau berdiri di tengah jalan kena panas, pusing malah saudara, menderita saudara. Tetapi perempuan Samaria ini memilih untuk menderita daripada harus tampil di muka umum. Perempuan Samaria ini selalu mencari waktu yang paling sepi, saudara. Dan itu hanya ada di siang hari. Saudara, pada masa itu wanita biasanya pergi ke sumur itu bareng-bareng, saudara. Ya, pada waktu itu tuh satu hal yang lumrah dan biasa kalau perempuan pergi ke sumur itu bareng-bareng. Sama kayak hari-hari ini, zaman sekarang itu, kalau saudara sedang kita kan pernah ya piknik ya kemana gitu ya, begitu berhenti ke toilet, seringkali itu perempuan harusnya bareng-bareng. Ke mall juga begitu ya kan, kalau ada temannya gitu, ke toilet yuk bareng-bareng, saudara. Jadi itu satu hal yang lumrah dan wajar, saudara. Kalau namanya perempuan itu kalau nyari air, pergi ke kamar mandi atau apapun itu selalu bersama-sama. Demikian juga pada masa itu. Harusnya mereka ini bisa dua-duanya, wanita Samaria ini, perempuan Samaria ini seharusnya bisa pergi dengan teman-temannya, tetapi dia tidak memilih itu. Kenapa? Karena dia tidak berani tampil di muka umum. Kenapa perempuan ini nggak berani tampil di muka umum? Kenapa perempuan ini bersembunyi? Saudara-saudara, karena wanita ini memiliki masa lalu yang sulit dan reputasi yang buruk di tengah-tengah masyarakat Samaria. Mungkin tidak hanya di tengah-tengah masyarakat Samaria, tetapi juga di dalam keluarganya. Ini merupakan sesuatu hal yang menyedihkan. Mungkin perasaan tersayat yang begitu luar biasa dimiliki oleh perempuan Samaria ini, saudara. Saudara bayangin, saudara, kalau sudah perhatikan ketika perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Yesus, ya, ketika perempuan ini meminta untuk beri air,
Yesus suruh bawa dulu suaminya. Ada yang tahu kisah selanjutnya? Berapa jumlah suaminya? 5. Dan yang tinggal dengan dia saat itu adalah bukan suaminya. Ini reputasi yang buruk. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari nikah 5 kali. Nikah 2 kali itu sudah sedih, sudah ada rasa penyesalan. Ini nikah 5 kali dan semuanya gagal. Reputasinya buruk. Maka mungkin saudara, inilah alasan mengapa dia harus mengambil air di siang hari ketika panas-panasnya hari, saudara. Mungkin dia sudah mengalami malu luar biasa ketika berjumpa dengan orang lain. Mungkin dia sudah terlalu sering dipermalukan dan diolok-olok, saudara. Mungkin sudah terlalu banyak orang kalau jalan dengan ketemu sama perempuan Samaria ini selalu bergunjing. Itu loh, wanita itu loh, dia itu sudah nikah 5 kali loh. Gosip, saudara. Orang berdosa menggosip orang berdosa begitu. Orang berdosa menggosip orang berdosa. Itu loh, itu perempuan itu sudah nikah 5 kali loh. Bahkan yang sekarang itu loh, konon kabarnya kumpul kebo. Saudara, sebagai wanita ini lalu bagaimana, saudara? Mengapa dia tidak berani tampil? Ya karena begitu rusak reputasinya. Saudara, perempuan ini memilih lebih baik bisa menyendiri. Perempuan Samaria ini memilih kalau bisa nggak usah tampil, menjauh dari komunitas. Ia mengambil air sumur harus menunggu sepi, nggak ada orang. Dan itu hanya bisa ada di siang hari ketika panas, terik. Mungkin sudah terlalu sering dia mendengar dalam hatinya, kamu ini perempuan memang gak layak. Kamu ini perempuan memang hobi kok tukang kawin. Nikah kok sampai 5 kali. Mungkin sudah sering dia mendengar suara-suara, kamu gagal. Kamu tidak akan pernah bisa dapat pernikahan yang baik. Namanya sampai yang terakhir pun dia tinggal dengan pria, itu pun tidak sebagai suami istri. Kenapa? Mungkin ada trauma, saudara. Udah deh, percuma lu gak usah nikah lagi. Entah kalau kamu nikah lagi, kamu nanti rusak lagi. Perkawinanmu hancur lagi. Saudara, ini yang sering kali yang mungkin dialami oleh wanita ini, saudara. Udah deh, kamu tuh gak pantas. Mungkin kita pun juga pernah mengalami hal yang sama yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Mungkin ini juga yang membuat kita seringkali gak berani tampil, muncul, bersuara. Karena kita takut mengulang kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan tidak mau malu. Dan tidak mau dipermalukan lagi. Akhirnya kita gak berani tampil, gak berani bersuara. Ya wis lah, nek iso ngene ya ngene begitu ya. Kalau begini aja deh. Karena kesalahan dan kerusakan yang pernah kita perbuat, maka seringkali kita merasa terus-menerus dituduh dan tertuduh. Ada yang pernah ngalami? Walaupun gak ada orang lain yang menuduh, tapi hati kita menuduh. Kamu itu apa? Kamu itu bisa apa? Atau mungkin saudara dan saya sudah terlalu sering mendengar dari orang-orang yang pernah kita kenal, hidup kok cuma jadi beban aja. Mungkin kita sudah sering kali mendengar orang-orang membicarakan orang lain, menyebut orang lain dengan kita gitu ya. Kita membicarakan orang lain, lu lihat deh, orang itu tuh ya, hidup kok jadi kayak benalu ya, sukanya ngerepotin gitu. Dan kita mulai berpikir, jangan-jangan aku juga seperti itu. Saudara, mungkin kita juga sering kali kita itu tertuduh dengan apa yang sudah pernah kita perbuat yang rusak dalam hidup ini.
Setiap kali kita mau pelayanan, setiap kali kita mau maju, selalu kita mendengar suara-suara. Kamu lupa toh, burukmu tuh kayak apa toh? Apa kamu lupa toh, buruknya hidupmu tuh kayak apa? Apa kamu lupa toh, kamu tuh udah rusak. Udah deh, gak usah sok-sokan rohani. Sering gak bener kayak gini? Ketika kita mau bertobat, kembali bertobat, lalu ada orang temen ngomong, sok rohani lu. Ketika kita mungkin berhenti pertama kali berhenti rokok nih ya, ketika pertama kali berhenti rokok ketemu dengan komunitas, lalu orang lain, wah kamu jangan ngerokok ya kamu ya, sok rohani kamu. Dan itu sekali yang membuat kita gagal dan gagal lagi untuk bangkit kembali. Oh iya ya, aku kan sudah rusak ya. Oh iya ya, aku ini sudah buruk ya. Oh iya ya, aku di sini hanya jadi beban buat keluargaku ya. Dan ini yang membuat kita tidak berani tampil, saudara. Tidak berani bersuara. Dan kita terus menerus dihakimi oleh diri sendiri. Hingga kita tidak berani melakukan apa-apa. Akhirnya cuma diem, tok, mandek. Kenapa? Nggak berani melakukan apa-apa. Nggak berani melakukan pertobatan. Nggak berani melakukan sebuah pekerjaan baik. Karena kita berpikir, sudah deh percuma aku melakukan ini semua. Aku sudah rusak, aku sudah gagal. Aku sudah nggak layak. Dan kita nggak berani apa-apa. Kita nggak melakukan apa-apa. Tetapi saudara-saudara perhatikan. Dalam peristiwa perempuan Samaria ini, ketika dia tidak berani tampil, ketika dia sudah terlalu berat menanggung malu dari kehancuran 5 kali pernikahannya, tetapi justru disitulah perempuan ini mendapatkan kasih karunia. Justru perempuan ini mendapatkan kasih karunia. Justru kepada perempuan ini Yesus, karena perempuan ini Yesus harus ke Samaria untuk memberikan kasih karunia kepada perempuan yang dipandang sudah rusak, mustahil dapat diperbaiki. Kalau 5 kali menikah perempuan ini, berarti wanita ini, perempuan ini bukan perempuan sembarangan, saudara. Nyatanya walaupun sudah pernah gagal dalam pernikahan, masih toh banyak orang mau sama dia kok. Berarti ini bukan perempuan sembarangan, tapi reputasinya rusak. Ketika dia harus mengalami kegagalan dan terus gagal dalam hubungan rumah tangganya. Dia menghindar tetangganya, dia menghindari komunitas, dia menjauh dari Tuhan. Makanya dia mengambil air justru di panas terik. Tapi justru disinilah Yesus harus ke Samaria. Kalau sudah perhatikan dalam ayat yang keempat, Yohanes 4 ini saudara, dikatakan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus ini bukan menunjukkan keterpaksaan ya saudara ya. Wah, kita ini mau kembali ke Galilea nih, tapi jalannya ditutup, nggak ada jalan lain. Aduh, terpaksa dari ke Samaria. Bukan loh ya, bukan seperti itu saudara. Kata ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus ini menunjukkan sebuah tanggung jawab, kewajiban mengapa dia harus melewati daerah Samaria. Hanya demi satu wanita ini yang sudah mengalami kehancuran yang dia alami. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dan kasih karunia-Nya mengejar kerusakan yang sudah pernah dialami oleh wanita ini. Saudara-saudara, adalah sebuah pemikiran yang salah, saudara. Jika saudara dan saya berpikir Tuhan Yesus tidak pernah ingin berurusan dengan kita karena kita sudah rusak. Salah. Kalau kita berpikir, wah Tuhan sudah tidak mau urusan lagi sama aku ini sudah rusak. Aku ini kan sudah hancur, aku ini kan penuh dosa, dia kan maha kudus. Sudah deh, nggak mungkin deh Tuhan memperhatikan aku. Itu ada sesuatu yang salah, saudara. Asumsi yang salah.
Kalau kita berpikir Yesus lebih tertarik pada ritual agama. Oh, Tuhan itu kan mau yang terlibat pelayanan aktif. Tuhan itu maunya peduli, Tuhan itu memberkati hanya kepada orang-orang yang mau pelayanan. Aku kan gak mau pelayanan. Andai kata di jadwal pun aku masih mikir-mikir. Kenapa? Aku ini sudah rusak dan tidak layak. Maka untuk apa aku pelayanan? Toh gak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena Tuhan hanya peduli pada ritual agama. Salah, saudara. Justru karena kerusakan kita, Yesus peduli dan turun ke dunia. Justru karena kerusakan perempuan Samaria inilah Yesus harus melintasi Samaria. Di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-20, dia mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ini berbicara apa? Berbicara tentang ritual agama. Perempuan Samaria ini tahu bahwa yang namanya ibadah itu di Yerusalem, tapi aku di atas gunung ini. Saudara, perempuan ini pun juga pernah merasakan skeptis dengan janji-janji yang pernah ia terima. Ini perempuan sudah nikah berapa kali? 5. Berarti sudah berjanji berapa kali? 5. Suami yang pertama janji, say, aku bakal setia sama kamu deh, say. Swear. Hidupku akan selamanya untukmu, cintaku. Gitu ya saudara ya. Suami yang pertama. Akhirnya gagal. Janjinya ditepatin enggak? Kecewa enggak wanita ini? Kecewa. Maka dia berusaha untuk mencari lagi yang bisa memuaskan hatinya, saudara. Ketemu suami lagi. Dapat janji lagi? Dapat. Aku akan mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan setia kepadamu di dalam suka dan duka, dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam sakit maupun sehat. Aku berjanji akan setia. Suami kedua. Ditepati? Tidak. Sampai 5 kali, saudara. Sampai wanita ini trauma. Buat apa aku menikah? Terima janji, janjinya gombal semua. Makanya dia tinggal terakhir dengan pria yang bukan suaminya. Kenapa? Karena dia sudah terlalu banyak makan janji. Dia terlalu banyak dikhianati oleh janji, saudara. Tetapi menarik loh, saudara. Walaupun wanitanya skeptis, walaupun wanitanya sudah nggak mau percaya lagi dengan janji-janji manis para pria. Walaupun wanita ini sudah tidak mau terima janji-janji manis dari apapun yang pernah dia dengar, tetapi wanita ini tetap memegang janji dan percaya bahwa Yesus akan datang. Saudara perhatikan dalam Yohanes 4, 25-26, saudara perhatikan jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia pegang janji ini, dia tahu itu, saudara. Walaupun suami-suaminya meninggalkan dia, walaupun dia kecewa dengan rumah tangganya, walaupun dia trauma dengan pengkhianatan, tetapi satu yang dia pegang, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan saudara perhatikan, di dalam seluruh kitab Injil, perempuan Samaria inilah justru yang pertama kali mendapatkan terus terang pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, perempuan Samaria ini menjadi satu-satunya wanita di mana Yesus dengan terus terang memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Saudara pernah ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dan dia mengatakan, siapakah aku? Dia bertanya dulu. Muridnya jawab, engkaulah Mesias.
Ketika para hakim, para Farisi menghakimi dia, bertanya, apakah engkau Mesias? Yesus tidak menyatakan dengan terus terang. Bahkan Yohanes Pembaptis pun yang sudah pernah membaptis Yesus, itu pun masih harus menanyakan kepada Yesus, apakah kami harus menanti yang lain lagi? Dan Yesus jawabnya, buat apa orang datang ke padang melihat rumput yang bergoyang? Tidak dengan terus terang Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi dengan wanita ini, saudara, ketika perempuan itu mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus apa? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, inilah kasih karunia Tuhan untuk perempuan Samaria ini, saudara. Kasih karunia yang akan menjadikan indah semua kerusakan yang sudah pernah dialami oleh wanita Samaria ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, kerusakan yang kita miliki tetaplah akan menjadi kerusakan jika kita tidak bertemu dengan Yesus. Kerusakan akibat dosa perlu dibenturkan kepada kasih karunia Yesus untuk dapat menjadi indah, sama seperti kintsugi. Saudara, Yesus tahu apa yang menjadi permasalahan wanita ini. Mengalami kecewa dalam hidup pernikahannya, 5 kali suaminya gagal memenuhi apa yang menjadi cita-cita awal ia menikah. Ketika perempuan ini bertemu dengan Kristus, semuanya dibongkar. Yesus bongkar semuanya. Yesus memberikan air hidup yang membuat wanita ini memiliki rasa puas hanya dengan Kristus. Kesalahan kita, dosa yang pernah kita perbuat, perlu dibenturkan dengan Kristus. Kesalahan yang pernah kita perbuat, dosa yang kita pernah perbuat, perlu dibenturkan dengan kasih karunia Kristus, supaya ada pembaruan dalam hidup kita. Saya perhatikan, setelah perjumpaan dengan Yesus, perempuan Samaria yang selalu bersembunyi justru menjadi pemberani, saudara. Tampil di kota Samaria, menjadi penginjil pertama di kota Samaria setelah dia menerima kasih karunia Allah. Engkau dan aku pun juga bisa mengalami yang demikian, saudara. Yohanes 4:28, perempuan itu meninggalkan tempayannya, pergi kepada orang-orang di kota itu, dan dia berkata, mari lihat. Maka seluruh orang di Samaria datang kepada Yesus. Siapa penginjil pertama? Wanita Samaria. Setelah dia berjumpa dengan Kristus, ada perubahan dalam hidupnya. Sebelum bertemu Yesus, wanita Samaria ini tidak ingin ada orang lain yang melihat dan mengenalnya. Tetapi setelah bertemu Yesus, wanita ini membuka dirinya dan mengajak semua orang datang kepada Yesus. Melalui wanita Samaria ini banyak orang dibawa Yesus dan menjadi percaya dan mengalami Yesus. Saudara-saudara, Yohanes 4 ayat 41. Saudara perhatikan, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat yang 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ayat 42, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri juga mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang Yahudi menolak dan tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Tetapi orang Samaria yang dipandang rusak, yang dipandang hancur, tidak murni, tidak layak oleh bangsa Yahudi, justru yang percaya terlebih dahulu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia.
Saudara, apa yang telah diperbuat oleh Allah agar saudara dan saya mendapatkan kasih karunia-Nya? Saudara perhatikan, Sang sumber kehidupan rela mengalami kematian yang paling mengerikan di atas salib menggantikan kita. Manusia berdosa yang bersalah, tetapi justru Sang Anak yang dihukum supaya kita yang salah mendapatkan pembenaran di hadapan Allah. Dengan demikian kita dapat menyembah-Nya dalam kebenaran dan tanpa rasa takut lagi. Tidak tertuduh lagi, kamu tuh apa? Kamu tuh berdosa, kamu tuh pezina, kamu tuh pikirannya kotor, kamu selalu ngeres. Kita selalu dituduh seperti itu. Tetapi kasih karunia Allah memampukan kita untuk datang kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat. Saya perhatikan, agar dapat memperbaiki manusia yang sudah rusak akibat dosa. Sang air hidup rela merendahkan dirinya tinggal di tengah-tengah manusia berdosa untuk dapat meminta, berilah aku minum. Sang sumber hidup, sang sumber air hidup rela merendahkan dirinya, meminta berilah aku minum. Sang sumber air meminta air supaya kita yang sudah kering dan rusak, yang sudah hancur, justru dapat memiliki mata air yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ia yang harus pergi ke Samaria demi menyelamatkan satu wanita yang rusak dan hancur. Demikian juga Sang Maha Kudus harus turun ke dunia untuk mencari kita yang sudah rusak dan hancur, agar dapat dijadikannya indah sama seperti kintsugi di tangan Allah. Kita ini kepingan yang sudah rusak dan hancur. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa diandalkan. Tetapi Kristus di tangannya kita dijadikannya indah dan berfungsi normal kembali seperti sedia kala Dia menciptakan kita. Saudara, demi memperbaiki hidup kita yang rusak, dengar baik-baik, demi memperbaiki hidup kita yang rusak, Ia merelakan tubuhnya dirusak hingga hancur, agar kita tetap dapat aman di dalam Kristus. Walaupun orang lain, walaupun keluarga, bahkan diri kita sudah membuat rusak hidup kita karena kesalahan yang sudah pernah kita perbuat, karena kesalahan yang pernah kita lewati, saudara. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita bisa dipulihkan, karena tubuhnya sudah terlebih dahulu hancur dan rusak untuk memulihkan kita. Dia memilih kita. Dia harus turun ke dunia, lalu memilih dan memperbaiki hidup kita. Saudara, kemarin ketika saya bersama dengan keluarga ke Malang, ya, di tengah perjalanan menuju ke Malang untuk menjemput tim gitu ya. Anak saya Stephen bertanya kepada saya di mobil gitu ya, Papa kenapa sih kok memilih Yesus? Wah, kalau hari ini ada pertanyaan dalam hidupmu, kenapa kamu memilih Yesus? Pertanyaan ini membuat saya kembali mereview dan merenungkan kembali. Stephen mengatakan, kenapa Papa memilih Yesus? Kalau hari ini aku masih memilih Yesus karena Papa Mama. Yes, it's okay. Kita terima itu. Makanya dia tanya, bersyukur dia tanya, kenapa Papa memilih Yesus? Saya bilang sama dia,
Jawabannya besok waktu khotbah. Nah saudara, kenapa saya memilih Yesus saudara? Jawabannya adalah karena Kristus yang terlebih dahulu memilih dan memberikan kasih karunia kepada saya. Saya ini sama seperti perempuan Samaria itu kok saudara. Saya nggak pernah memilih untuk bertemu dengan Kristus. Apakah perempuan Samaria itu memilih untuk bertemu Kristus? Tidak. Di dalam keberdosaan saya, di dalam kerusakan saya tidak pernah memilih Yesus. Lalu kenapa hari ini aku memilih Yesus? Karena Kristus yang terlebih dahulu memilih saya. Jika Tuhan tidak terlebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya, jika Tuhan tidak terlebih dahulu memilih saya, hari ini saya hanya tinggal batu nisan di pemakaman. Kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memilih saya, saya ini bahkan sudah jadi bangkai saudara. Jadi jasad mati, nggak bisa apa-apa. Jangankan nggak bisa apa-apa, ketemu saudara tuh saya enggak saudara. Kenapa? Karena Kristus terlebih dahulu memilih saya. Kalau bukan karena Kristus yang mempertobatkan saya terlebih dahulu, hari ini saya masih hancur hidupnya. Saudara-saudara, karena saya masih ada hari ini, karena Kristus yang memilih saya terlebih dahulu. Kalau hari ini saya memilih Yesus, karena Yesuslah sebetulnya sesungguhnya yang terlebih dahulu memilih saya. Karena saya masih ada, maka saya harus terus memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua di sini. Saya akan terus memperkenalkan Kristus sampai benar-benar apa yang dialami oleh orang Samaria ini juga dialami oleh kita semua. Saya akan terus memperkenalkan Kristus sampai semua orang berkata, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang Pak David katakan. Saya ingin terus memberitakan Injil sampai orang lain berkata, aku percaya, bukan lagi karena pemberitaan dari Pak David, pendeta David, tidak. Sebab kami percaya karena telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.